Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silva Miladia, NIM saya 84. Saya anggota dari kelompok 12. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yakni mengenai elemen-elemen neraca syariah. Nah, di mana elemen-elemen laporan keuangan yang berbasis syariah seperti aset, liabilitas, ekuitas, pastinya jelas berbeda dari elemen laporan keuangan berbasis konvensional. Nah, Suwarjono sendiri memberikan penjelasan, memberikan pengertian bahwa elemen laporan keuangan merupakan bahan pembentuk informasi semantik yang dikandung dalam sebuah laporan keuangan. Nah, jadi elemen-elemen laporan keuangan lanjut menurut Suwarjono sendiri harus ditentukan atas dasar informasi semantik, informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah pelaporan keuangan tersebut. Nah, teori akuntansi semantik ini sendiri itu menekankan pada pembahasan masalah-masalah penyimbolan realistis, yakni penyimbolan kegiatan dari perusahaan tersebut ke dalam bahasa-bahasa akuntansi, ke dalam bahasa-bahasa elemen laporan keuangan, ke dalam bahasa laporan keuangan. Nah, jadi seseorang itu dapat mengetahui, dapat membayangkan, dapat tahu tentang kegiatan-kegiatan fisik yang ada di perusahaan tanpa harus melihatnya secara langsung, tetapi hanya dengan melihat dari elemen laporan keuangan tersebut sudah dapat mengetahui kegiatan fisik yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, proses perumusan neraca syariah sendiri telah memberikan pencerahan, telah memberikan pengertian mengenai konsep kekayaan ini sebagai dasar dari pembentukan neraca syariah. Jadi yang menjadi dasar dari pembentukan neraca syariah ialah konsep kekayaan. Nah, bentuk rumusan dasar teoritis akuntansi syariah berbasis syariat enterprise teori sebagai berikut. Nah, aset itu sama dengan direct participant plus indirect participant. Aset sama dengan direct and indirect liabilities plus direct and indirect equities. Aset sama dengan kewajiban ketundukan dan kreativitas plus kekayaan ketundukan dan kreativitas. Nah, apa sih direct participant dan indirect participant itu sendiri? Direct participant itu pihak-pihak yang memberikan kontribusi kepada perusahaan, baik ke money ataupun non-money. Non-money itu seperti kayak skill, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, pihak pertama ini misalnya ya kayak pekerja, karyawan, pemilik saham. Nah, seperti itu. Itu termasuk ke dalam direct participant. Sedangkan yang indirect participant tersebut itu kebalikannya. Artinya pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan. Nah, tapi dengan statusnya pihak ini itu mereka berhak atas kesejahteraan yang telah dicapai oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, pihak yang kedua ini itu misalnya kayak masyarakat, misalnya kayak lingkungan alam. Nah, seperti itu. Itu termasuk ke dalam indirect participant. Selanjutnya, elemen-elemen dari neraca syariah sendiri memberikan pengertian bahwa pencapaian organisasi bisnis itu merupakan sebuah proses penciptaan aset yang berbasis akuntabilitas kepada Allah, tetapi dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban sekaligus ekuitas bagi perusahaan itu sendiri, bagi karyawan, bagi masyarakat, dan juga bagi lingkungan. Nah, neraca syariah sendiri tidak hanya mengakui dan mengukur dari elemen-elemen kuantitatif saja, tetapi juga yang berbasis kualitatif. Jadi sifat kuantitatif dan kualitatif dalam elemen masuk dalam satu kesatuan yang utuh dalam sebuah neraca. Nah, neraca syariah sendiri menekankan pada pelaporan keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, baik kualitatif maupun kuantitatif tadi. Nah, informasi kualitatif sendiri itu biasanya mencakup jumlah pemilik saham, muslim, saham yang dimiliki, perusahaan telah menjalankan kriteria halal, perusahaan mencatat aktivitas yang berbau-bau haram, seperti itu. Itu termasuk ke dalam informasi kualitatif neraca yang biasanya dicakupkan dalam laporan tersebut. Nah, selanjutnya, yang terakhir,
Definisi-definisi elemen liabilities, aset, dan equities dalam akuntansi syariah demikian juga berubah, di mana liabilities memiliki pos-pos ketundukan dan kreativitas, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Begitu pula aset dan equities, artinya aset dan equities juga begitu, memiliki pos-pos ketundukan dan kreativitas, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ketiganya ini yaitu aset, liabilitas, ekuitas merujuk kriteria informasi dan akuntabilitas, ketundukan dan kreativitas sesuai tujuan dasar maupun karakter dari laporan keuangan syariah tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pemaparan materi dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.